Oke, welcome back to my channel Hari Sulistyadi Official Fanpage. Kembali di channel YouTube saya Hari Sulistyadi Official Fanpage. Nah, hari ini kebetulan saya berada di Kota Bogor. Nah, janji ketemu dengan salah satu sahabat saya, kawan saya yang sekarang ini sudah, wah mantap, punya nama beken. Siapa beliau? Nanti kita kenalan. Nah, teman-teman, sebelum nonton video podcast kali ini, jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Oh iya, jangan lupa komentar juga. Iya. Karena narasumber saya ini, wah, seorang perempuan hebat yang dulunya saya tahu persis ceritanya bagaimana. Nah, siapa beliau? Kita kenalan. Monggo. Oke, siap. Assalamualaikum Mas Hari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Hari ini tanggal 24 ya, WA aku katanya mau ke Jakarta, mau ketemu 24 Oktober ya. 24 Oktober ya. Udah lama sih pingin ngobrol karena emang konco lawas agak pakai apa sih ngomong sama Mas Hari bahasa Indonesia karena dari kecil dari SMP gede bareng istilahnya ya. Tahu ngomongnya ceplas-ceplos biasa pakai bahasa Jawa jadi kayak kandung ya Mas. Iya. Jadi kalau namanya viewersnya Mas Hari ini seantero Indonesia, kalau pakai bahasa Jawa, Gak apa-apa, terserah. campur aja Mas. Campur. Aku manggilnya Ito. Ya, oke. Ito zaman SMP. Oke, senyamanmu aja lah. Ya. Iya toh. Karena tagline itu membuat banyak orang nyaman. Cie. Ngobrol mau ke Bogor, siap Oke. sangat ini sekali karena memang terakhir ketemu berarti di 7 tahun lalu pas Bapak. Iya, kalau nggak salah betul sekitar 7 tahun yang lalu saya antarkan almarhum bapak ke makam. Iya. Ya, saya sama Syafiq. Iya. Nah, kebetulan ketemu kamu dan suamimu ya. Iya. Pada waktu itu sudah kesini ya pada waktu itu. Sudah kesini. Ya. Nah, terus kebetulan bapak sakit dan ada berita duka, akhirnya kamu pulang. Iya. Oke, siap. Keren. Teman-teman, gini ya. Kebetulan kita pernah berada dalam satu sekolah dan satu kelas. Aku dulu 1E, 2E dan 3G. Nah, kita sekelas nih. Ah. 2E sama 3G. Satunya kamu kelas apa? 1C ya? 1C. 1C. Dan pinter. Oh iya. Tapi Iya. nomornya bagus. Ah. Pinter. Seleksi alam kelas 2-nya Ketemu saya. bukan nggak pinter, bukan nakal, anak kreatif. Anak kreatif. 2E itu masuknya kan siang ya? Iya, siap. Masuk siang. Kan setengah-setengah. Iya. Setengah siang terus pagi. Oke, nah kita masuk siang. Nah, dia tahu ceritanya saya kayak gimana. Dipanggil guru pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Lama di depan kelas. Terus satunya disuruh keluar, suruh manggil, manggilnya gini. Siwit. Dua-duanya ada suruh keluar. Sama Venda ya. Aduh, kacau. Terus kelas 3 tuh ngumpul. Iya, kelas 3 lebih parah. Yang dari 2E pindah ke 3. 3F, 3G, Betul. 3H, 3E. Di random ya. Random. Tapi banyak yang kumpul di 3G. Ngumpul semua. Apalagi sih belakang-belakang. Wah, iya. Kita punya ketua kelas kalau nggak salah namanya Mas Hidayah. Iya. Iya. Hobinya pacaran sama Orin. Oh iya, lali. Iya. Kalau kita kan geng apa ya? Kalau saya suka bola, ya kan, sepak bola. Terus ya sesekali di belakang itu main judi. Ya. Gambar-gambar. Terus kelotean itu nyanyi ya gitu ya. Terus enggak terhitung lah berapa kali Tapi dipakai. udah belakang tapi nggak sering pacar-pacaran. Ya, lah kalau ibarat kata kalau kenakalan apapun kecuali narkoba dan minuman keras ya, enggak ya. Kalau pacaran saya enggak. Iya dong. Enggak, karena memang menjaga hati atau karena nggak ada yang mau, Mas? Karena nggak ada yang mau, kan gini, karena sadar diri dulu pertama. Kan kecil toh saya toh. Iya toh. Ganteng mungkin belum seperti sekarang. Ganteng mungkin sebelum Saya segitu sangat sekarang. soalnya, Mas. Nggak tahu mungkin. Nah, nggak percaya diri mungkin ya. Oh iya, jadi seorang Ari itu nggak percaya diri. Mungkin, tapi di hadapan perempuan dulu mungkin. Jadi manifestasinya akhirnya dablok ya. Akhirnya dablek, yang main judi, sepak bola, sampai ibu itu nangis dipanggil. Tapi judi mah judi. Ya kecil-kecil. Sewuan Bola, ya kan. Dulu kan geng kita geng judi kan ada, ya toh. Sampai ketika di belakang itu guru menerangkan pembelajaran sekolah, ya di belakang kita iya main judi di belakang, bawa monopoli, bawa catur. Ya, Anjrit. airku kebongkar kabeh.
Iya. Tapi satu hal yang pasti saya ingat dari beliau ini tidak punya temen cewek kecuali 2 orang. Ya, Maulita Rozaki dan Yuliastiti. Jadi ceritanya dulu ada 3 cewek yang sahabatan, gengnya trio kwek-kwek ini. Lita, kamu sama Yuli. Yang mana ketiga-tiganya ini cantik-cantik semua. Iya, tapi bagi saya ya relatif lah, biasa saja. Soalnya saya jadi Kerja itu main kemana-mana. Iya. Dan saya tahu bahwa salah satu idola ya ini idola sekolah. sampai seorang preman pun cinta mati sama kamu ya. Perlu disebut nama? Nggak usah. Nggak usah. Jadi pada kata itu jadi cerita ya. Kira-kira gitu ya. Bagian dari cerita. Oke. Akhirnya kita berpisah ketika lulus SMP. Tapi saya masih kecil ini. SMA, aku SMK kan? SMK. Aku SMK Negeri 5, kamu SMA. Nah, masih nyambung sesekali ya. Kita. Ya, oke. Nah, masih betul, masih nyambung. Nah, oke. Nah, kemudian ketika kamu lulus kuliah di UNER, nah di perjalanannya kalau tidak salah kamu setelah lulus pernah kerja di beberapa perusahaan. Nah, kemudian saya sempat samperin kamu ketika belum menikah itu di Kediri ya. Iya, di Kediri. Nah, beliau ini pernah kerja di salah satu perusahaan rokok terbesar yaitu Kuda Garam pada waktu itu di Kediri ya. Nah, di Kediri saya samperin beliau. Wah, ternyata anak-anak UNER kan banyak yang sana ya. Iya, tahu. Saya tahu loh. Karena ada beberapa yang ya saya kenal dan dekat. Ternyata anak UNER. Gitu. Oke. Sebelum membahas tentang perjalananmu dan apa yang sudah kamu kerjakan di Bogor bisa melangkah sejauh ini, iya tuh. Gini-gini aja mas. Kamu pernah berada di titik nadir ya, tapi nanti bisa cerita kira-kira gitu. Apa yang membuat kamu tiba-tiba bisa harus datang ke yang mana kota atau daerah yang harusnya ya di Surabaya ini kurang apa sih? Iya toh. Golek duit itu ya relatif gampang. Iya toh. Di sana juga rame. Kota besar, macet juga relatif. Iya toh. Nah, kenapa kamu bisa keluar dari Surabaya? Angin dan takdir yang membawa. Angin dan takdir. Tapi keputusan kan ada di kamu. Iya toh. Aku 2009 keluar dari Surabaya pindah ke Kediri. 2009, oke. Kamu belum married ya itu ya? Belum. Oke, kamu perantau ke Kediri. Kediri karena diterima kerja tadi. Oke, di Gudang Garam. Oke, terus 2009 terus 2011 nikah. 2011 nikah. Kamu nikah bulan berapa? September. Oh, September. Oh, duluan kamu ya. Aku kan November kan? Oh iya. Iya. September Terus? nikah. September nikah. 3 bulan setelah nikah itu masih di Kediri. 3 bulan setelah nikah? Jadi September atau November. Kamu nikahnya November awal? November tanggal 11. 11. 11 aku telepon dengan kawinannya awakmu. Kawinannya anak aku kan? Iya. Tanggal 13 aku pindah ke Jakarta. Oh iya, selisih 2 hari. Jadi sebelumnya Iya. apa namanya pindah ke Jakarta ke datang ke nikahanmu. Aku masih ingat datang ke nikahanmu. Iya, berarti kamu masih di Gudang Garam? Masih di Gudang Garam. Oke, jadi penempatannya beda ya? Penempatan beda. Oke. Ke yang direktorat keuangan, direktorat marketing. Iya. Gudang Garam namanya direktorat. Dulu di Kediri bagian apa? Kediri pajak badan. Pajak. Oke, beliau ini lulusan UNER. Nah, S1 ya, jurusan Ekonomi Manajemen. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Oke, lanjut. Terus 2 tahun lebih di Kediri. Bosku orang baik tuh. Iya. Yang Surabaya sisa namanya Pak Leo, Pak Leo Oke. Priantono. Orang baik, orang pajak. Karena dia lihat oh ini anakku cinta emang akhirnya dia aku di apa namanya dipromosikan ke Jakarta. Oh, di pusat ya? Di Pusatnya Kediri. Oh, pusatnya Kediri. Oke. Jadi Jakarta itu direktorat pemasaran. Oke. Promosikan terus aku pindah ke direktorat pemasaran sama di keuangannya juga tapi ke Oke. yang apa sih namanya, budget controller. Oke. Budget controller pindah ke sana. Kenapa pindah ke Jakarta? Tadi kan Mas Hari nanya ya. Oke. Di Surabaya kurang apa? Karena suami saya kerja di Jakarta. Oke, kerja di Jakarta. Saya pindah di sana 2009 sampai 2012. 2009 sampai 2012, jadi 3 tahun ya? 3 tahun. Anakku lahir itu posisi di sana. Aku tuh pernah tuh. Posisi
Posisi di Jakarta. Posisi di Jakarta. Oke. Hujan yang banjir gede tahun 2012 Iya. sampai dievakuasi naik truk itu aku di sana. Kamu ada di dalam truk? Iya. Posisi hamil? Iya, posisinya anakku. Oh, udah lahir. Oke. Sampai nggak bisa keluar dari rumah itu 3 hari. Sempat stay di mana sih dulu? Di Kelapa Gading. Kelapa Gading berarti Jakarta Utara. Jakarta Utara. Oke. Banjir rumahku nggak masuk rumah. Tapi kan Akses menuju ke sana ya? Bogor kan banjir. Iya. Depan jalan itu udah segini. Padahal di sana ada danau gede ya, Sunter. Iya kan? Sunter, wilayah Sunter kemudian. Berapa tahun sekali dia banjir. Iya, memang Besar, banjir. sampai Oke. sampai yang bener-bener masuk rumah, jadi tetangga depan itu seatap semua. Wow. Terus dari situ kan dulu kontrak. Iya. Kontrak terus suami nyari rumah. Nyari rumah. Kenapa ke Bogor? Karena kalau ditanya suami sekarang kenapa sih di Bogor? Karena lupa survei Depok. Oke. Dulu kan aku masih alternatif Bekasi. Iya. Masih panas, suami nggak bisa panas. Iya. Terlalu jauh surveinya dari ke Bogor. Padahal kita ketemu Depok ya. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Kenapa Jakarta itu bisa macet? Karena banyak pekerja di sana itu yang rumahnya di daerah sekitarnya, betul ya? Itu salah satu alasannya ya. Jadi sekitarnya itu ada Bekasi, kemudian Depok, kemudian Tangerang, kemudian Bogor. Nah, dari beberapa kabupaten itu mereka bertempat tinggal kerjanya di satu titik, yaitu DKI Jakarta. Nah, terus kemudian case lain adalah orang asli Jakarta terpaksa propertinya dibeli dan mau tidak mau harus pindah ke daerah, kira-kira itu, tapi kerjanya tetap. Iya. Nah, kebetulan beliau ini kerjanya di, kalau tidak salah, Jakarta Utara ya. Iya. Jakarta Pusat, tapi Pakaian. sempat sewa rumah di Kelapa Gading. Kelapa Gading lumayan itu, pusat perekonomian Jakarta Utara tuh. Iya. Nah, kemudian mohon maaf, beli rumah di Jakarta ini kan bagi beberapa orang yang ekonominya benar-benar mampu banget, iya tuh, untuk Jakarta ya. Iya. Nah, akhirnya beberapa pekerja ini atau teman-teman khususnya muda carinya yang sekitarnya, Depok, Bogor. Nah, suami kamu lupa kalau Depok itu Allah. ada. Oke. Akhirnya ke Bogor. Bogor pun karena apa? Karena dulu DP-nya cuma 2 juta. Oke. Tahun berapa? 2011. 2011 kamu sudah nyicil rumah ya? Sorry, 13. 2013 kamu udah beli rumah ya? Iya. DP 5 juta pada waktu itu. Oke, bentar lagi lunas berarti. Alhamdulillah. Mantap. Beli rumah pertama di mana? Ini rumah yang sekarang ini di Pameran. Ya, sekitar rumah ini ya. Oke. Jadi kebetulan saya berkunjung di beberapa rumah yang beliau tempati. Ini ada 3 titik, 3 titik rumah. Nah, satunya untuk tempat tinggal, satunya untuk rencana buat kantor, dan satunya untuk produksi. Kira-kira gitu. Wah, keren banget beliau ini. Pertama beli rumah di yang untuk tempat produksi itu ya. Produksi. Oke. Nah, jadi gini teman-teman. Saya bisa membayangkan banyak dari teman-teman saya atau murid-murid saya ini dari Bogor yang kerja di Jakarta. Nah, secara notabene mereka secara finansial mampu, tapi mereka selalu menggunakan angkutan umum. Itu jawaban kenapa stasiun Bogor gede banget. Tapi parkirnya kan saya tahu. Iya toh, parkirnya kan gede banget. Ada beberapa tingkat, iya toh. Nah, sekarang terus dibangun karena orang-orang banyak yang tinggal di Bogor kerja di Jakarta. Betul. Jadi kalau misalkan kamu jam 3 atau jam 4 itu sudah penuh di sana. Sudah mulai di stasiun itu sudah mulai ramai banget parkiran. Nah, itu jawabannya mungkin ya. Akhirnya beli rumah di sini. Itu belum usaha ya? Belum. Masih Oke. beli sini terus akhirnya setelah pindah sini resign karena pertimbangannya kalau Bekasi aku masih bisa karena banyak temen tuh. Oke. Kerja di Gudang Garam masih bisa kerja di Bekasi. Bogor pun sebenarnya kalau Bogor yang kabupaten, yang daerah Citerep, daerah Cilengsi, Jonggol, oke. itu masih nggak sampai jauh dari Jakarta. Nah, Oke. karena ini posisinya itu di kota Bogornya dan posisinya selatan. Oke. Lumayan banget 1,5 jam. 1,5 jam. Iya. Nah, punya anak waktu itu kan yang pertama Dylan. Aku mikir aku ibu-ibu kalau berangkat pagi pulang malam aku dulu aja di Kelapa Gading itu pulang sekitar maghrib lah. Oke. Kalau sampai sini jam 9, ntar anakku manggil tante. Iya. Akhirnya resign. Jadi kamu pernah merasakan betapa waktu itu habis di jalan ya? Iya. Oke. Enggak kan enggak sempat.
gitu, Oke. perjalanan pendek. Tapi mikir aja kalau kan biasanya pulang itu jam 5 setengah 6 tuh sekalian sholat dulu baru pulang sampai rumah. Oke. Setengah 7 lah, jam 6 sama 7. Itu aja dekat kan, Kelapa Gading sama Cempaka Putih itu nggak sampai setengah jam, naik Iya, motor iya, iya. 15 menit lah. Oke. Nah bayangin kalau Jakarta Bogor 1 jam Oke. setengah, itu kalau waktunya oke, kalau ternyata bisnya mogok dan lain-lain bisa 2 jam lebih. Betul. Anakku nggak kenal aku, akhirnya ya udah resign. Akhirnya suami aja yang kerja. Oke, jadi Itu aku sedikit tambahan cerita nih. Oke, Karena iya. itu ini kenal banget sama bapak. Iya. Saya dari keluarga yang itu tahu sendiri, bukan Iya. keluarga yang cukup, bahkan keluarga yang anaknya kuliah itu sehati banget, dan itu tahu kan aku dapat beasiswa gitu. betul. Dari kampus dapat Iya. beasiswa. Jadi bapakku bayar cuma semester 1 aja. Semester 2 udah dapat beasiswa dari World Bank dengan catatan Oke. harus IP-nya 3, sekian. Tapi itu pun usaha banget buat aku tuh, karena biaya buku, biaya angkot tuh gede buat bapak. Iya. Saat masih di gudang garam dan aku memutuskan resign, aku masih ingat banget. Waktu itu kantorku di lantai 10. Oke. Aku turun karena nyari MCP di lobi. Aku telepon bapak, itu berarti 2012 kan? Iya. 2013, anakku umur 10 bulanan. Aku telepon bapak di lobi 2013. Pak, Mulan izin ya. Mulan memutuskan resign. Iya. Mulan resign ya Pak, ke gudang garam. Itu tahu ya bapak itu seperti apa. Iya. Betul. Bapak itu orang yang tidak pernah sama sekali bilang tidak Bapak. Iya. Pun sesuatu yang berat buat dia. Aku masih ingat waktu masih kecil ya, zaman pas kecil gitu ya. Pak, aku beliin ini dong. Iya nanti bapak kalau punya uang. Iya nanti kalau bapak dapat SDSB. Padahal bapakku nggak pernah gitu SDSB, tapi karena nggak pernah bilang. Nah itu aku dengar bapakku tuh ngomong gini. Iyo, duit yang itu keputusanmu karo bojomu. Iya. Tapi sampai sekarang pun aku masih ngerasain banget getar suara bapakku. Itu sesuatu yang berat buat bapakku Untuk berkata untuk iya. berkata iya. Karena aku tahu bapakku itu yang pertama, Oke. bapakku berjuang buat nyekolahin aku. Yang kedua bapakku Iya. nggak mau anakku, kami bersaudara 2 ya, tau, aku sama mbakku, kami sama-sama perempuan, tapi bapakku masih prinsip bahwa kamu perempuan harus jadi wanita yang mandiri, jangan dalam tanda kutip nyadong ke suami. Ini bukan sesuatu yang Iya. kalau istri nggak bekerja itu sesuatu yang jelek, enggak ya, nggak sama Iya. sekali, tapi maksudnya kamu harus jadi wanita mandiri intinya gitu. Tapi bapakku bilang ini kalau memang keputusan kamu sama suami monggo deh, tapi itu toh yang bikin aku yang tadi kita sebelum podcast kita sempat ngobrol ya, kenapa Iya. sih aku sampai segininya, karena aku mau nunjukin ke bapak. Tadi Hari udah cerita bahwa bapak meninggal 2015 ya tuh ya. Iya. Dari situ aku janji, Pak, hari ini aku resign dari gudang garam, tapi aku janji Bapak nggak sia-sia nyekolahin aku. Aku jadi bakal mengharuskan nama Bapak. Oh, sampai itu kan tahu ya, sampai 2015 Iya. Bapak meninggal itu masih naik sepeda ontel tuh. Iya. Bahkan waktu dulu bapakku nyekolahin aku kuliah, bahkan mungkin orang lain tuh masih mencibir. Ya elah, anaknya cek gini soro, bapaknya susah, anaknya dikuliahin. Aku bilang bahwa ini tuh gak sia-sia, perjuangannya bapakku gak sia-sia. Iya. Aku melihat ya bapakku, aku melihat perjuangannya bapakku yang seusia 70 tahun masih naik sepeda ontel. Aku janji sama diriku sendiri, enggak Kak, buat deh, orang bakal melihat bapak, orang bakal lihat, oh itu anaknya Pak Mari, oh Pak Mari berjuang. Oke. Iya. Itu tahu banget kenapa Iya, selalu iya. sentimental bahas bapak. Oke. Jadi teman-teman, saya tahu persis bapak beliau. Dulu bapak memang hobinya sepedaan. Ya karena pertama hobi, ya karena kedua itu transportasi yang murah buat dia. Iya.
Saya ingat ketika Bapak bawa majalah kecil-kecil, warna kecil-kecil diangkat, iya toh. Aduh. Yang mudah-mudahan Bapak diberi tempat terbaik di sisi Allah Yang Maha Kuasa, dan anak-anaknya juga seluruh keluarganya, cucunya diberi ya kekuatan dan tentunya inspirasi dari perjuangan Bapak. Ya, sorry kalau nggak salah. Ingat Bapak Ibu. Jadi Kita bisa gini nih ya karena mereka. iya. Jadi nggak mood guys aku. Semuran itu. Iya. Oke. Ya, tapi itu loh, maksudnya tadi Hari nanya gitu. Kenapa sampai apa namanya? Apa sih titik sampai di titik nadir kamu kuat itu kenapa? Ya salah satunya karena Bapak tuh mau niatin bahwa aku sih masih jauh dari yang sempurna yang gimana jauh lah ya. Jauh. Siap. Tapi aku mau bilang ke Bapak kalau Bapak sekarang masih ada, Pak, Mulan masih bisa menghasilkan uang. Bahkan tadi itu nanya aku, mulai kapan kamu bisa nyetir? Tiap aku nyetir, kalau aku sendiri, aku selalu membayangkan bahwa seandainya sebelum Bapak, Bapak senangnya. Itu Sorry. salah momen nih. Iya. Iya, tapi persis sama. Saya juga tahu banget hari ini seperti apa perjuangan beliau buat orang tuanya, buat ibunya, bahkan waktu SMA beliau di SMK terbaik di Surabaya sampai memutuskan sesuatu yang penting dalam hidupnya, salah satu penting buat ibunya. Sila. Oke. Nangis. Cut ya? Nggak usah. Nggak apa-apa. Jadi saya sempat punya cita-cita dulu ya, ketika ya pertama kali beli mobil walaupun second, ya seandainya Bapak ada mungkin ya loh. Sama tuh. Seandainya, karena dulu itu mobil itu suatu yang benar-benar mewah ya. Pengen ngerasain mobil ya. Oke. Tapi untunglah ibu sempat ya minimal saya Oke. Tempat yang terbaik. Siap. Harusnya kamu nangis ya. Ini podcast nangis. Iya. Baru nangis nggak? Anjrit. Di podcast baru nangis ini nggak? Iya, ini kedua sih. Oh, kedua. Yang pertama ketika sama tetangganya ibu yang pendamping pendeta. Tahu kalau ibu malamnya mau meninggal, panggil saya. Oke, lanjut ke cerita. Ntar isu. Anjrit, cengeng ya. Sampai mana tadi ya? Ya. Kamu di Jakarta ya? Pindah sini. Iya. Ini cerita lanjut atau gimana? Lanjut lah, boleh. Pindah. Terus kamu resign ya? Resign. Oke, resign. Pindah ke sini 2013. Dari waktu udah mau resign tuh udah menyiapkan tuh. Aku nanti resign mau bikin usaha tuh, dan memang kebetulan bisa. Karena memang aku dari awal itu passionnya di makanan anak. Oh, kamu dulu sempat iseng-iseng ya pada waktu Ya. itu ya? Iseng-iseng. Kenapa harus makanan anak ya? Karena memang waktu aku dulu kerja tuh, anakku baru satu bilang gitu kan. Iya. Aku itu termasuk ibu yang strict. Oke. Anak itu nggak boleh makan makanan yang pabrikan, harus aku bikin Oh, sendiri oke. sesuai standar. Kamu seorang ibu yang orang tua yang perfeksionis untuk urusan makanan ya, konsumsi ya, ke anak ya. Menurut aku biasanya ibu anak pertama itu biasanya seidealis itu ya. Oke. Bikin yang terbaik, apalagi zaman dulu kan rajin googling, rajin nyari informasi buat kesehatan anak. Oke. Itu jadi bener-bener yang ini banget. Terus jadi dan saya kerja kan. Tadi aku juga cerita pulangnya maghrib, Sabtu Minggu libur. Akhirnya waktu Sabtu Minggu yang harusnya aku bisa santai sama anak, malah aku bikin makanan anak. Oke. Anakku sendiri. Jadi bukan trial ya, langsung buat anakmu ya. Iya, bukan anakku tapi ya, nggak enak biasanya nyoba lagi
Oke. Karena memang Waktu itu umur berapa anakmu ya? setahunan. Setahun. Setahun. Oke. Setahun. Cobain ke dia, oh enak. Terus pindah ke sini itu gak niat bikin, tapi niat sih bikin bubur. Oke. Bubur itu tadi. Karena kalau di Jakarta Timur, di Bekasi itu ada bubur-bubur yang tenan-tenan itu loh. Oh, oke, yang jualan di pinggir jalan Ya, atau tenan ya? ya. Makanan sehat bayi. Ya, makanan Oke. bayi, bubur bayi sehat. Kan laris banget tuh. Aku pindah ke sini, aku nyoba itu. Jadi uang dari udah barang kan ada pesangon tuh, meskipun nggak gede ya. Oke, kamu resign itu dapat pesangon ya? Dapat pesangon. Oke. Karena di perusahaan ini ya. Gede, lumayan gede ya. Lumayan lah. Ya di 15 sampai 20-an lah. Oke. Waktu itu memang lumayan ya? Iya. Tahun 2013 mah lumayan ya. Apalagi buat aku yang belum pernah punya usaha. Wah, ini bisa ini. Apalagi background aku tadi kan finance management. Iya. Wah, pede lah, optimis lah. 3 bulan tutup tuh. Jadi uang pesangon itu kamu buat trial buka usaha? Ya, jadi Oke. semua habis tuh buat modal usaha. Oke, sebentar. Harusnya untuk produk makanan itu kan harus tes dan ukur ya, iya kan? Apakah kamu langsung produksi massal dalam jumlah banyak atau gimana kok bisa tiba-tiba bangkrut? Itu buat Gimana? Yang pertama buat modal awal, kayak Oke. pembelian peralatan, Oh. sewa. Nah, yang lainnya working capitalnya buat belanja modal harian operasional. Iya. Dan itu ternyata nggak nutup, makanya bulan pertama nih kosnya sehari itu sekitar 200.000, dapat uangnya 15.000. Oke. Bulan pertama Iya. coba, bulan kedua, bulan ketiga udah nggak ada apa-apa ngap. Tadi resign kan, suami ternyata waktu itu kan yang ditambang kan, Oke. ternyata tambang punya regulasi baru dari pemerintah. Suami tambangnya tambang kasih, nggak boleh ngirim barang mentah keluar. Akhirnya perusahaan suami juga kolaps. Oke. Akhirnya suami pindah kerja dengan tagihan-tagihan kita yang lumayan ya udah. Ini akhirnya ya udah nggak ada lagi modal yang bisa dipakai buat muter. Ya udah akhirnya tutup, selesai sampai 3 bulan aja. Iya. Terus nggak sampai di situ karena suami itu tahu kalau saya itu orang yang nggak bisa diem. Kalau di rumah nggak ngapa-ngapain bakal dalam tanda kutip rewel aja. Iya. Bawel. Suami akhirnya nyari, coba deh kamu jadi reseller deh. Ada tuh waktu itu reseller, jadi nggak kepikiran produksi, nggak kepikiran juga modal yang gede gitu ya. Iya. Karena nggak punya modal. Coba jadi reseller nih, reseller frozen food sama yang klaimnya sehat juga sama. Oke. Nah dari situ aku jualan di Instagram karena nyari yang alternatif yang kalau offline kan fixed cost-nya gede ya. Oke. Nyari yang online Siap. tanpa modal karena Oke. caranya cepet. Kamu jualan di Instagram itu pakai akun pribadi atau sudah bikin akun sendiri? Sudah bikin aku sendiri. Sudah bikin khusus akun sendiri. Sudah. Oke. Makanan sehat, produk bayi ya. Ya. Oke. Balita. Kamu reseller ya pada waktu Ya, itu. reseller. Jadi belum bikin brand sendiri. Belum. Nama Oke. Instagramnya aja ada tapi brandnya brand dia. Oh, oke. Jadi nama dunia tuh Bento_Bogor nama Instagramnya. Bento underscore Bogor. Oke. Ini dia mereknya merek dia, tapi merek dia nggak aku tempel di Instagram pun nggak. Oke. Jadi kamu sebagai reseller pada waktu itu. Reseller aja. Oke. Terus ternyata nggak sesuai ekspektasiku. Oke, kenapa Jadi aku seperti dulu itu? nggak pakai ilmu ya, masih belum ada ilmu sama sekali. Ternyata ilmu terapan usaha sama ilmu yang aku pelajari di bisnis itu, di kuliah dan kantor itu beda banget mas. Harusnya kamu ekonomi kan ekonomi ya? Ya. Tapi kan Ekonomi. biasa di korporasi gede, Oke. biasa di sistem. Iya. Jadi yang terapannya yang itu kan itu apa? Jadi ilmu jalanannya pun nggak punya, ilmu pengusahanya yang untuk awalan juga nggak punya. Iya. Karena boro-boro buat belajar itu ya orang buat makan besok aja nggak ada, itu sempat mas. Iya. Sempat buat makan besok itu nggak ada, itu sempat. Jadi akhirnya yaudah nyoba ke itu ternyata tadi kok nggak ada yang beli lagi. Jadi beli sekali nggak repeat order tuh. Ini masih belum kenal namanya testimoni repeat order. Iya. Pokoknya kalau beli harusnya mah beli lagi ya. Harusnya. Beli lagi. Karena kan produk makanan. Iya, karena Iya. produk makanan kan. Terus teman karena saya IG pribadi saya dulu aktif banget. Oke. Suka share makanan-makanan anak. Jadi aku bikin ini, aku posting, bikin ini, aku posting. Temen bilang tuh, Wit, bukannya kamu dulu tuh suka nge-share bikin nugget, bikin apa nih? Kamu aja bikin, coba, ntar aku beli deh. Jadi kan benar, waktu aku pasarin, jadi waktu itu ada semasa transisi di mana kan tuh jualan
beli lagi. Terus ada satu lagi yang bikin sampai sekarang tuh masih ya ternyata bikin pede karena masih Mas Hari pasti tahu banget aku tuh orangnya nggak pede, masih nyablak, cuawa, dablek, tapi nggak pedean, nggak pedean banget. Makanya nggak pernah nawarin ke tetangga ke deket-deket mana. Ternyata mbak anakku tuh yang nggak suka makan, nggak suka makan. Mbak anakku tuh yang Jadi ada testimoni ya iya, dari pembeli ya. Itu baru tahu kesini oh namanya testimoni gitu kan. Iya. Nah itu dari situ baru pede tuh Mas Hari. Ternyata oh kalau bikin sendiri malah lebih bagus. Akhirnya pelan-pelan yang dari situ aku nggak jual, akhirnya produksi sendiri. Dulu awalnya produksi itu 2 minggu sekali. Produksi 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Harusnya kamu sebagai reseller itu jualannya lumayan. Enggak juga. Ya. Beli sekali beli. Beli sekali beli. Paling omset sebulan 500.000. Sebulan. 1 juta. Iya. Terus bikin sendiri pertama kali bikin ya beli di pasar depan, di warung depan, di tukang belanja depan dan gitu. Jadi orang beli hari ini dikumpulin dulu PO sampai 2 Oke, kamu open PO ya? Iya open PO, bikin 1 hari baru nanti dikirim. Iya. Dan orangnya mau kalau open PO. Alhamdulillahnya karena dulu itu susah banget ya dapat makanan yang sehat yang sesuai kebutuhan. Jadi mereka mau aja. Kalau sekarang Mau menunggu ya? Ya, mau menunggu. Iya. Sekarang mulai banyak kompetitor ya? Sekarang Mulai. Ya, kalau saya misalnya nggak pernah bilang kompetitor sebagai analisa di bisnis tentunya namanya kompetitor. Tapi itu bagian dari berarti bisnis kita itu Market sedang bertumbuh. Market udah tumbuh. Iya. Jadi kalau kita aku mah nggak punya kompetitor. Jadi berarti bukannya kita berbangga tapi nggak ada orang yang mau masuk kan? Iya. Betul. Berarti market harusnya tidak ada kalau tidak ada kompetitor. Oke. Kita harus was-was ya. Oke. Teman-teman, sebelum membahas tentang frozen food, tadi Mbak Widati Wulandari cerita tentang betapa bedanya ketika teori di kampus dengan pembelajaran di lapangan, kira-kira gitu ya. Nah, teman-teman gini ya, saya paham sekali ketika banyak orang yang berangkat dari, kita tidak menafikan ya pendidikan itu penting atau tidak penting, ya kita anggap penting lah, knowledge itu penting. Nah, tapi pendidikan formal menurut saya ya penting dalam konteks tertentu untuk profesional. Nah, kemudian kalau tidak pentingnya adalah ketika pendidikan itu tidak bermanfaat bagi kamu dan tidak kamu praktekkan, itu menjadi tidak bermanfaat. Nah, tetapi Mbak Widati Wulandari menyampaikan bahwa ternyata teori di kampus dengan market di lapangan ini beda banget. Secara dulunya dia bekerja di perusahaan gede yang mana ngatur duit gede-gede, mengatur orang, manajemen orang. Dan kita di dalam sistem yang besar gitu. Besar banget. Kecil. Iya, nah, terus akhirnya tiba-tiba terjun di bisnis sendiri yang mana yang mana omsetnya mungkin ya masih awal-awal kecil toh. Nah, kenapa kamu bisa tiba-tiba kaget? Bener ya, harusnya kaget ya. Kaget ya. Apa enggak ada keinginan untuk aku balik aja lah kerja di korporasi atau gimana? Ternyata menjalani itu membahagiakan ya, apa tadi bilang sama kayak yang dijalani Mas Hari ini. Passion. Oke, Jadi passion. akhirnya kita nggak bahas cuma uangnya aja. Ya waktu itu posisi kami, keuangan keluarga kami itu posisi yang tidak dalam kondisi bagus, tapi kita menjalannya dengan senang. Saya menikmati itu Mas Hari. Iya. Bikin makanan buat anak, terus ternyata waktu balas kan dulu semua balas chat juga aku. Oke. Yang posting di Instagram juga aku gitu ya. Jadi capek ngirim terus dapat chat dari ibu anak itu tadi ya bilang mbak anakku jadi udah makan. Aku yang seorang ibu itu yang priceless. Ya Allah alhamdulillah ya, aku bisa membantu orang lain ya. Dan itu nggak teriri sama uang Mas. Ya. Iya. Tidak ternilai dengan uang ya? Iya, nggak ternilai dengan uang. Ya kita nggak mungkin kita jualan ya pasti dapat uangnya itu. Tetapi nilai priceless itu yang bikin kita semangat. Mungkin kalau di awal itu nggak ada passion, mungkin ya Allah wis capek, kesel, dapat uang cuma sekian doang. Ya udah mending kerja. Ijazahku masih jauh lebih berharga kan pasti gitu kan Mas. Aku kalau melamar lagi apalagi di Kota Bogor masih banyak lah bank atau apa. Bahkan aku ditawarin tuh sama bosku yang lama itu di sini kan udah bener-bener lah. Tapi ternyata perjalanannya tuh membahagiakan, seneng gitu.
minimal 10 juta dapat lah kalau misalkan ijazah itu dipakai Yes, per exactly. bulan. Oke. Terus? Ya, dia tuh seneng gitu ya. Terus ternyata terus ke depannya 2015 itu suami kerja di tempat lain, Oke. gaji seperempatnya. Oh, karena WFA atau Enggak, karena kebijakan baru? jadi trader di perusahaan jasa. Kalau dulu kan di mining ditambah. Oh, oke. Lumayan lah. Tiganya lah seperti Iya, itu. iya, iya. Seperti itu. Tapi kan kita udah punya tabungan dan lain-lain ya. Terus ya udah lah, punya masih janji bapakku, terus udah punya anak gitu, mikirnya panjang gitu. Jadi aku coba aja ini. Ternyata Oke. trennya tuh naik. Dulu 2 minggu sekali produksi, seminggu sekali produksi. Bahkan ada di titik yang aku yang aduh capek banget, kalau orang nambah omset itu kan bahagia ya. Iya. Aku tuh malah jadinya kayak ngamuk-ngamuk, kalau orang Surabaya bilang meso-meso tadi. Iya. Karena memang aku bukan orang produksi. Iya. Jadi, Saya coba kamu mesu dengan bahasa Surabaya. aduh. Ampun. Mana udah saya kamera. Akhirnya itu 2016 Iya. hire Hah? tenaga produksi pertama. Jadi Oke. asisten produksi setelah 1 tahun produksi. 1 tahun produksi kamu baru cari 1 karyawan. Yes. Bukan pembantu rumah tangga, bukan ya? Pembantu rumah tangga dari awal ada karena pegangan aku. Oke, kamu repot banget ya pada waktu itu ya? Iya, kan Oke. pasti anakku umur setahun, anakku nggak bisa diem, cowok pula, jadi Iya. apa namanya dari awal itu nggak pernah lepas tanpa ART. Iya. Kan selalu ada ART. Bahkan ada titik, aku mau dicerita manis mana? Ada titik, awalnya kan aku suami masih kerja, Oke. penghasilan bagus kan, bayar gaji pembantu aja ART itu normal lah. Iya. Waktu di situ nggak sanggup bayar gaji pembantu normal, bisanya cuma seminggu 3 kali. Jadi waktu produksi dia harus ada, waktu nggak produksi dia nggak ada. Iya. Jadi cuma seminggu 2-3 kali, berarti sebulannya dia dapatnya cuma dikit dong. Iya. Harusnya biasanya sebulan kerja 26 hari, tiba-tiba cuma kerja 12 hari, dia dapatnya dikit. Bahkan cuma 8 hari sebulan, dapatnya itu 1/4 dari yang sebelumnya. 1/4 dari yang sebelumnya ya? Sampai dia itu ada tetangga nyari ART. Bu, ikut deh ke tetangga situ, aku nggak bisa bayar kamu full, kamu gajimu dapat dikit dong. Itu dia nggak mau, dia sampai nangis. Dia nggak mau. Nggak mau. Udah deh, ya itu tadi tuh yang pegangan aku. Oh, Mbak siapa namanya? Udah di sini aja. Mbak Nia ya? Dunia itu. Iya. Di sini aja. Sampai tanggal lahir Demawang itu tanggal di mana dia masuk pertama kali di. Oke, jadi Aku juga ngerasain banget. beliau sejarah ya? Bagian dari orang yang menemanimu ya? Yes, bagian dari support system terpentingku. Tapi karena mungkin latar belakang aku ya, Ahri juga latar belakangnya kita nggak jauh beda ya. Dari orang yang inferior, bukan yang orang yang kaya, bukan yang apalagi bapakku dulu itu suka disuruh-suruh orang. Jadi waktu aku punya dari karyawan 1, 2 sampai sekarang di atas 20 pun, aku selalu memperlakukan mereka itu bahkan lebih ini, karena aku tuh pernah kayak mereka gitu. Bapakku tuh pernah kayak mereka. Jadi itu sih yang prinsip yang aku pegang, jangan sampai misalkan anaknya melihat orang tuanya itu diperlakukan kayak nggak layak kayak manusia. Karena aku pernah waktu kecil aku berada di posisi itu dan jadi inferior itu gak enak banget. Itu sih yang aku pegang. Jadi dari tadi ART 1, tenaga produksi ini. Jadi dulu itu sempet kalau bayar ART, aku buat beli makan nggak ada. Jadi uang 400.000, misalkan 400.000, bayar harus 350 buat ART. Cuma pegang 50.000. Besok buat bayar transport suami ngantor atau besok buat beli ayam. Sempet di posisi itu, Mas. Oke. Tapi itu ya proses yang Iya. banyak. Aku pernah ketemu sama teman SMP. Hari inget apa namanya, tahu lah. Siapa Nanti namanya? waktu kamera mati, kita Cewek, lama cewek, banget cowok? Cewek. Cewek, oke. Kita lama banget ya ketemu. Ketemu di grup itu akhirnya Japrian kan. Terus dia nanya, kerja apa Wit? Aku usaha, karena dia memang belum tahu, maksudnya ya mungkin kayak masih rumahan kayak gitu ya. Iya. Oh iya, terus aku ngepost, oh ternyata usahamu masih gede ya, dia bilang gitu. Ternyata usaha kamu udah gede ya. Terus itu cerita-cerita suamiku kerja di BUMN atau dulu waktu dia belum, suamiku belum desain tuh. Dan omongan pertama adalah dia keluar dari dia, oh wajar BUMN gajinya gede,
di sini karena ini kamu tuh full support dari suami, kamu dikasih modal suami, kamu dibantuin suami sampai di titik itu. Ngomong gitu, dan oh oke ya aku nggak perlu mengkonfirmasi. Kamu nggak perlu membantah ya soal itu ya? Enggak, aku juga. Kamu biasa, ya. Paling gitu doang. Tapi Iya. aku cuma mau ngomong gitu loh. Iya. Meskipun aku di sini tuh masih jauh dari orang yang Siap. Tapi maksudnya saya Oke. sampai di titik itu mungkin orang juga waktu saya di 7 tahun lalu orang nggak mau berada di posisi saya. Taunya hari ini gitu. Wah enak ya, bisa jalan-jalan, bisa fitness, bisa nge-gym, bisa nge-mall, bisnis jalan gitu. Iya. Orang taunya gitu. Tapi mungkin orang nggak tahu waktu di 7 tahun lalu, nggak mau bahkan kayak saya di 7 tahun lalu nggak mau. Cuma itu aja sih Mas yang ngomong, dan itu masih membekas di saya. Enggak, saya sampai di titik ini tuh karena Allah yang pasti nomor satu, dan yang kedua ya usaha saya, bukan karena backingan saya. Jadi biasa terjadi ya stigma orang, yes. iya kan, stigma orang atau persepsi orang, suami lu kerja enak, orang tua lu kaya, lu tiba-tiba bisa sampai gini misalkan. Nah tapi saya tahu sendiri lah, beliau perjuangannya seperti apa. Nah Mbak Widati, dulu ketika kerja, suami kan kerja di perusahaan tambang ya kalau tidak salah ya. Kemudian kamu juga di perusahaan yang corporate gede banget menurutku lah. Secara harusnya banyak fasilitas itu bisa kamu dapatkan, mulai asuransi, mulai mungkin bisa jadi pendidikan anak, sampai juga mungkin fasilitas loan dari perbankan. Nah itu kan kayaknya sepertinya gampang banget, ya toh. Nah kebetulan aku ini ngajar di beberapa komunitas. Nah salah satunya komunitas kartu kredit. Nah beberapa case atau rules dari apa yang saya sampaikan itu saya sampaikan bahwa untuk urusan kartu kredit, wira swasta dan pegawai itu lebih gampang pegawai. Nah, apakah kamu pernah ada di posisi mendapatkan banyak fasilitas, penawaran pasti, iya toh. Nah, oke. Nah, kita tanya nih. Sebenarnya ini bahasan yang paling Tapi kan aku pinter. Makanya beda ya. Ya, begini. Kan aku langsung nggak to the point itu. Kan aku langsung di jalan yang berbeda. Masuknya kan ke sana gitu loh. Oke. Dalam kacamatamu, apakah kamu juga dalam tanda kutip menikmati fasilitas itu? Gimana? Zaman dulu iya, menikmati pernah, merasakan gak enaknya pernah. Oke. Jadi ini membahas soal loan ya atau fasilitas perbankan ya yang diberikan untuk karyawan dengan posisi-posisi tertentu. Oke, enaknya pernah. Enaknya pernah. Kenapa harus kamu ngomong enak? Tapi ini sebenarnya middle track sih kalau saya bilang. Saya di sini nggak bahas ini benar dan salahnya. Ya, benar dan salahnya tidak. Oke. Kalau dari kacamata finance literasi keuangan sebagai kita mengelola keuangan, sebenarnya itu middle track. Namanya jebakan-jebakan di kelas ekonomi menengah. Karena saya dulu pernah ngalamin itu. Ini di luar benar dan salah ini, dan ini di luar konteks dari yang mungkin agama ya, kita nggak ngomong agama ya. Konteks kartu kredit bisa untuk produktif, tapi kalau saya kan dulu menggunakan kartu kredit untuk belanja. Ya konsumtif. Iya. Konsumtif. Ternyata itu tadi dulu tuh cuma sesepele karena dapat gaji ya gampang banget, apalagi di perusahaan gede ya. Iya. Itu gampang banget, dan saya punya beberapa kartu kredit dulu. Beberapa kartu kredit. Misalkan gajian tanggal 25, sekarang tanggal 20 tanggal nanggung, sedangkan PMS anak habis 50 repot gesek ya. Dan bulan depan aku bayar sebelum jatuh tempo kan nggak kena bunga. Ya. Bukan riba jadinya. Saya menjalankan saya nggak bahas riba ya. Oke. Masih riba. Oke. Kalau itu masih riba. Oke. Tapi dulu saya pernah menjalankan. Iya, tadi karena juga saya merasakan dalamnya juga merasakan dalamnya. Tapi itu tadi di luar benar salah, di luar agama. Ya itu tadi akhirnya kita terbiasa kejar-kejaran sama itu, dan ini besar pasak daripada dia kan akhirnya mundur. Nah waktu saya resign dan suami dalam kondisi seperti itu, yang di luar rencana kita, di luar fokus kita, itu saya punya upgrade satu kali itu dengan beberapa merah buat bangun rumah ibu. Kamu punya limit gede berarti? Enggak, kecil. Oke. Mbak waktu itu yang minta tolong dong, karena depan itu mau ambruk. Gini, tapi nggak gede. Tidak ada 10.
ibarat kita kata bahas itu karena dari awal udah jangan bahas soal ini ya. Karena kacamata kami beda. ya ibarat kata gini ya, kamu kalau tidak merasakan kan juga pada akhirnya tidak bisa ngomong dong. Ya makanya Iya, aku bilang saya bukan yang jangan ini jangan, karena aku pernah merasakan itu, karena aku pernah merasakan dan aku merasa tidak enaknya, dan aku nggak mau kabur, tapi alhamdulillah di 7 tahun ini tanpa itu aku bisa jalan kok. Kamu bisa survive dan growth, tetap growth. Oke. Ya, jadi sedikit mohon maaf saya sampaikan bahwa ini konteksnya sedikit kita membahas tentang finance atau keuangan. Perlu nggak sih kita pinjam modal khususnya perbankan atau tidak? Ya perlu nggak perlu ya, kira-kira gitu ya. Iya tergantung. Tergantung kebutuhan. Orang juga ini juga bisa banyak yang ini. betul untuk faktor kali atau leverage kira-kira gitulah. Nah, tetapi ada juga yang dalam tanda kutip mungkin gagal karena mungkin ya mohon maaf salah kelola atau mungkin timingnya ketika COVID pun itu kan banyak yang kolaps, iya toh. Nah, akhirnya gagal bayar. Mungkin awal-awal bukan gagal bayar ya, restruktur, kemudian minta refinance lagi dan akhirnya lama-lama nggak kuat menyerah. Nah, tetapi beliau pernah ngaku bahwa saya pernah ada di titik itu. Nah, jadi kamu merasa bahwa saya tidak ngomong jalan itu salah atau benar. Ketika kamu sedang jatuh dan terlilit hutang dalam tanda kutip, apa yang kamu lakukan pada waktu itu? Saat itu iya di keberatan, tapi banyak juga yang jauh lebih tinggi dari aku ya. Karena aku waktu itu ya udahlah bukan hartaku diambil ya. Tapi datangin debt collector ya kan. Waktu itu dari deg-degan karena takut tetangga tahu ya kan. Kamu pernah ada di posisi itu? Oke. Dia cerita sampai mobil pun ditarik dan tidak ada perlawanan sama sekali. Betul ya? Ya karena memang berarti bukan aku, bukan milikku. Oke. Sesederhana itu kamu menyimpulkan. Dalamnya sama Allah beberapa tahun kemudian diganti berlipat sama Allah. Ini bukan karena aku hebat ya, karena cuma ikutin jalan jauh aja. Iya. Dan ketika memutuskan untuk call 1 atau blacklist, kamu tidak merasa bahwa saya harus back to apa ya kembali mengedukasi orang-orang untuk tidak melakukan hal yang sama sepertimu dulu mungkin? Ya, bukan kapasitas saya untuk yang, karena saya masih belajar. Oke. Tentunya kayak di sini aja, makanya kan aku bilang dari awal kita beda pandangan, mending nggak ya apa yang aku bisa siarkan aku siarkan. Tidak kapasitas saya untuk bilang ini kamu ini jangan ini. Paling aku bisanya circle aku sendiri, misalnya ngomong ke seperti ini atau begitu. Tapi bukan kapasitas saya untuk menggurui. Iya. Siap, mantap. Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha yang dalam tanda kutip bisa gede tanpa modal bank, ya toh. Nah, mungkin bisa jadi karena lingkungan pertemanan, ya toh. Kemudian circle apapun lah. Nah, salah satunya yang bisa menjalankan itu adalah Bu Tati Wulandari. Nah, beliau dalam 7 tahun terakhir ini sudah bukan anti bank ya. Kalau saya lihat di fanpage mohon maaf, di medsosnya juga rekening BTPN masih ada. Ini masih ada. BCA Mandiri ada. Dan belum syariah ngomong Biasa aja, iya toh. Bukan anti perbankan tidak, tetapi beliau sudah tidak lagi menggunakan modal dari perbankan. Kira-kira seperti itu. Perusahaan kalau memang insya Allah full dari organik. Full organik. Jadi sisa yang dari pinjaman bank cuma KPR doang. Ini kurang 1 tahun atau 2 tahun ya kira-kira ya. Mantap. Beliau dulu tidak bisa memungkiri bahwa pengguna uang bank. Kira-kira gitu. Iya. Rumah, mobil, kartu kredit. Siap. Ini baru keren, tidak munafik. Iya toh. Anti riba, jangan. Wah, preketek. Ternyata kamu blacklist. Iya toh. Misalkan ini tidak munafik beneran. Oke, lanjut ke perjalanan kamu di dunia bisnis ya. Tidak serta-merta tiba-tiba Demamam itu bisa seperti hari ini. Nah, saya tanya nih, Demamam kenapa kok usaha yang kamu memilih nggak hoki ya di usaha bubur bayi sehat? Harusnya market. Nggak hoki sih.
karena nggak punya ilmu, jadi nggak tahu yang namanya positioning, nggak Oke. tahu yang namanya target market. Langsung terjun. Langsung terjun. Oke. Jadi belajar lah, gitu ya. Ya, oke. Berarti ibarat kata itu untuk tesmu dan belajar ya. Sekolahmu ya, Iya, kira-kira sekolah. gitu ya. Sekolahmu yang mana modalnya dari hasil resign. Salon. Desain, tapi tidak apa-apa lah. Biasa lah. Kemudian kamu memutuskan masuk di bisnis yang sebenarnya itu request dari temen ya. Nah, Request dari orang ya, request dari teman kamu yang ngetes. Kenapa sih harus kamu fokus di nugget dan kenapa harus namanya The Mamam? Kan namanya harusnya kamu misalkan ya nama-nama orang Surabaya atau nama-nama syar'i misalkan ya. Kenapa? Wah ya harus The Mamam. sesepele itu nggak, belum tahu ilmunya dulu mah. Oke. Mamam tuh kalau bahasa Sunda, bahasa di sini mamam artinya makan. Mam ya. Oke. Mamam itu makan. Dia itu Oke. bukan dia apostrof bahasa Inggris, tapi dia itu nama anakku, Dilan. Oh, Jadi Dilan makan. oke. Sesepele cuma doa aku buat anakku yang biar lahap makan. Iya. Anak pertama kan namanya Dilan ya. Oke, itu jadikan inspirasi. Iya, sesepele itu aja. Jadi Oke, itu- sudah kamu dapatkan merek Haki sudah. Iya. Alhamdulillah. Ada dari mamam gitu. Iya. Jadi The Mamam itu diambil dari anakmu yang supaya lahap makan. Ya, doa buat anak, doa ibu buat anak. Iya. Sekarang doa aku buat semua anak-anak biar dilamakan, nggak cuma anakku aja, tapi anak-anak Indonesia. Iya. Anaknya 4 guys. Yang paling kecil umur berapa? 9 bulan. 9. Planning bikin lagi. Dia enggak KB. Sok tahu. Oke, kemudian The Mamam fokus di bisnis yang makanan ya, frozen food ya. Dan pelan-pelan kamu merambah ke segmen. Saya lihat tadi ada beberapa minuman ya. Ya. Oke, pelan-pelan ya. Jadi penunjang kan proses itu Pelengkap. kelas untuk anak gitu kan. Kita ngasih pelengkap biar apa namanya udah one stop shopping. Jadi buat beli makanan anak udah di Demam deh semuanya ada. Oke, Jadi lengkap satu kolam. siap. Kalau nggak salah kamu ambil di segmen premium. Nah, kenapa harus premium? Yang mana harusnya ya market ini kan banyak. Kalau saya ngomong Piramida. ekonomi ya, ekonomi piramida. Market ini kan di bawah ini kan banyak banget ya pembelinya. Kemudian di menengah juga relatif. Tapi yang high class atau yang segmen premium ini sedikit. Nah, tapi saya tidak tahu ini kenapa. Alasannya karena mungkin cuannya lebih gede atau memang marketnya ini memang orang-orang khusus. Nah, kenapa kamu harus ambil segmen high class atau premium? Karena memang di awalnya aku tuh tidak pakai kacamata bisnis. Oh, Artinya, oke. Karena dulu kan kecemplung, cuma sekedar apa namanya bikin makanan yang kayak aku dulu. Nah itu tentunya kualifikasi aku dulu, makan buat Yeah. aku dulu kerja di ini ya, yang kualitasnya yang lumayan oke lah. Iya. Dan kualitas oke, harganya otomatis tinggi. Sesepele itu, jadi belum Iya. positioning dan lain-lain. Jadi kamu membuat makanan itu dari bahan-bahan layaknya kamu memberikan makanan itu untuk anakmu. Persis kok. Oke. Untuk itu harganya lebih relatif Iya. mahal. Oke. Karena nggak pakai ini industri sama sekali. Jadi Siap. kalau mungkin orang teknologi pangan ya orang lihat itu ya. Kalau biasanya kan kalau nugget industri kan pakai apa? Iya. Iya yang ini industri lah. Paham. Nggak pakai sama sekali ya. Memang makanan bahan-bahannya kalau lihat di kemasan dengan komposisinya ya semua bahan itu insya Allah ada di dapur kita. Ada di dapur. Sendiri pun bisa. Oke. Saya lihat tadi jalan-jalan di ruang produksi kamu lumayan ya. Total berapa karyawan? Total 22. 22. TKL 4, 26. 26. Mantap. Magang 3 bulan berarti ya kalau sama karyawan sendiri 22. Dan bakal nggak membayangkan dia ketika di awal-awal membuat usaha itu karyawannya bisa sebanyak ini. Padahal dulu ketika kerja ya memanage orang kan biasa ya. Kerja aku dulu masih staff, nggak punya anak buah. Oh nggak punya anak buah ya. Anak buah. Oke. Nah harusnya pemain-pemain yang untuk segmen frozen food premium ini sudah ada. Iya toh. Kamu tidak merasa bahwa kamu sedang ada di ombak besar dengan kapal yang kecil menurutmu? Nah, ya tadi karena kalau kenapa ditanya di atas ya dan piramidanya kenapa ngambil yang SSAB gitu kan, yang jumlah orangnya tuh lebih kecil. Iya. Nah, jumlah orang yang lebih kecil tadi kalau di bahasa bisnisnya ya kita ngambil ceruk.
Pertama, marginnya bisa lebih, Oke. luasnya dibanding yang di bawah. Yang kedua, ya kita bisa muatin branding di situ. Kalau di bawah, biasanya orang akan Anjuran-anjuran harga bisa jadi. pricing oriented. Yang dilihat pokoknya harga murah aja. Iya, iya. Ya itu yang bisa main di situ yang menurut aku malah yang orang-orang dengan kapasitas besar. Yang pertama yang nggak memperdulikan kualitas. Iya, iya. Atau kalau bisa maksudnya bisa urus BPOM dan lain-lain, tapi masih harganya masih bisa ditekan banget. Aku pikir itu berarti yang udah punya skala ekonomi bagus. Karena kan harga misalkan 1 pak 1 kilo bisa 50.000, di bawah 50.000, 40.000 atau 30.000 bahkan gitu. Ya itu berarti punya skala ekonomis yang bagus. Kalau udah punya BPOM ya maksudnya at least kan bahan-bahannya itu masih boleh dimakan gitu kan. Boleh dimakan gitu. Diizinkan untuk dimakan gitu kan. Berarti masih layak makan. Ya berarti dia punya skala ekonomis yang oke. Karena mungkin kalau saya kan bayar tenaga kerjanya manual semua. Oke. Lah kalau misalkan semurah-murahnya bahan baku yang saya pakai, tenaga kerjanya kan bayar orang semua. Nah itu juga nggak bisa yang murah. Aku nggak bakal bisa saingan sama yang di piramida bawah itu yang dia hancur-hancuran harga. Ya aku nggak bakal bisa sampai di titik ini. Kamu memposisikan diri sebagai segmen premium terus? Kalau terus enggak, pastinya aku akan bikin Produk pilihan mungkin? Ya, di ini lagi R&D. Oke. Lagi R&D untuk harga yang lebih affordable. Iya. Tentunya kalau harga affordable, kata premium kita nggak bisa ambil. Otomatis harus ada yang dikorbankan dalam tanda kutip ya. Iya. Tapi Paham. tentunya bukan yang esensi dari si ibu-ibu itu. Ibu-ibu tuh pingin makanan yang tanpa MSG, pingin tanpa pengawet. Ya kita kasih yang tanpa pengawet. Tapi mungkin misalkan kita pakai komposisi yang ayamnya sekian %. Oke. Iya. Kalau daging sapi masih pakai? Oke. Kemudian ikan? Oke. Biasa tadi lihat produk-produk baru ini kita masih R&D ya, apa aja. Biasanya kan paling yang kita jual yang best seller biar bisa jangkauannya bisa lebih luas. Jadi nggak banyak yang sekarang. Iya. Mudah-mudahan saya bisa suplai ternaknya. Siap, pasti. Main ayam loh. Ayam kampus. Enggak ya, banyak lah teman-teman yang main di peternakan. Oke, gini. Dulu ketika kamu membuat usaha itu kan tidak tiba-tiba segede ini ya. Otomatis kamu juga butuh modal dong. To the point saya tanya nih, kamu bisa secepat itu modalnya dari mana sih kalau tanggapan? Nggak cepat tuh, itu bukan sesuatu yang cepat. Menurutku bukan 7 tahun sih. Dalam durasi waktu kurang dari 5 tahun kamu sudah melakukan itu. Nah, kalau saya ngomong ya, saya ini ya mohon maaf ya, kita sama-sama orang bisnis ya. Kalau kita ngomong kerja normal 8 jam, 10 jam dengan cara yang sama, dengan relasi yang sama atau dengan modal yang sama, sampai kapan sih kira-kira? Kan harus ada leverage atau percepatan. Nah, salah satu mungkin yang dikenal orang leverage itu atau percepatan itu adalah kita punya relasi di perbankan, ya kan? Dalam konteks ini adalah pinjam. Tapi kamu sudah tidak melakukan itu. Nah, kamu melakukan apa sih yang kita ini tidak tahu? Tiba-tiba kamu bisa ada di lompatan mungkin 3 tangga di atas orang-orang normal. Oh enggak, ya semuanya tuh gulung laba. Jadi kalau kita tanya bahkan modal awalmu berapa, bingung. Jadi biasanya aku tulis aja 1 juta karena yang waktu usaha demam di awal emang nggak ada modal, adanya ya modal peralatan. Maksudnya aku peralatan di neracakan, dibungkan gitu kan. Iya. Tapi kalau tesnya benar-benar dari perputaran uang yang dari customer. Oke. Laba ditahan aja. Oke. Dan pelan-pelan akhirnya kamu ikut gulung laba. Kemudian pelan-pelan ikut di show pameran-pameran atau industri. Pameran itu enggak. Jadi tadi saya bilang powerfulnya online. Oke. Powerfulnya online yang kalau sekarang kita tuh harus tetap ini ya. Aku gede 7 tahun besar, bukan saya besar tapi maksudnya saya bisa sampai di titik ini tuh karena online, maksudnya gede di orang kan dari kecil ke gede gitu kan. Yeah. Kecil besarnya di online. Nah, saya besarnya di online, tapi tetap ternyata emang kan penjualan GDP kita penjualan kita nasional itu juga yang online itu cuma menyumbang 10% doang. 90%-nya kan masih
perputarannya secara offline. Offline, ya. Nah, tapi kalau bedanya kalau di online itu bisa percepatan, bisa dibantu dikereknya karena kita nggak fix cost-nya itu hampir nggak ada. Oke, percepatan untuk iklan pun sama. Iya, aku itu 2015 kan bener-bener. Jadi aku dulu tuh pemain SFS, short out for short out, tahu nggak? Oke. Pernah dengar, Keroyokan di pernah dengar. Instagram. Nah, makanya anakku itu yang nomor 2 itu sampai sempet speech delay, sempet aku terapi bicara. Oke. Karena aku pagi belanja, habis produksi balasin chat, si bibi pulang, aku kurang interaksi sama stimulasi sama anak. Aku pegang HP. Oke. Pegang HP semalaman sampai jam 10 sampai jam 11 malam. Itu sempat merasa bersalah sih sama anak, itu juga dosa aku sama anak. Ya itu, tapi bisanya itu. Jadi duit enggak, tapi ya tenaga sama waktu yang Iya. 2015, 16, 17 aku baru belajar. Karena uangnya waktu itu 2017 itu omset aku kayak 30 jutaan sebulan. 1 bulan 30 juta. 2017. Oke. Itu baru Udah lumayan berani. dong harusnya. Baru ikut berani, makanya baru ikut belajar ini. Dan waktu itu setelah SMS nggak bisa, karena waktu itu si Instagram diakuisisi sama Iya. itu. Facebook. Terus akhirnya Aturan cara berubah. yang kita lakukan nggak bisa. Oke. Terus gitu. Akhirnya aku nyari waktu itu pakai influencer itu. Jadi aku datengin leadnya lewat influencer. Dan dulu 2017 influencernya itu yang mikro nano itu, yang follower di bawah 10, 20 ribu, itu pasarnya masih belum jenuh, Mas. Karena masih belum banyak yang endorse. Jadi begitu di endorse sama mereka, jadi mereka tuh benar-benar kan influencer, bukan selebgram ya. Kalau selebgram itu kan lebih ke keseharian. Kalau influencer itu kan dia ngasih sesuatu nih, misalkan aku suka masak-masak. Jadi kamu kolaborasi ya? Kamu kolaborasi. Oke. Gak bayar, ngasih produk aja, impact-nya bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat. Percepatanku di situ. 2017 omset tuh 100 jutaan. 2017 akhir itu 1 bulan bisa 100 juta. Iya, 2017 akhir dan 2018 saya ingatku udah segitu. Iya. Jadi percepatan bisa 30 juta, 30 juta, 3 kali lipat, 4 kali lipat gara-gara itu. Jadi kolaborasinya apa enggak ya, pakai menggulung itu aja. Dan karena aku diuntungkannya adalah makanan, karena aku kuliner, bikin sendiri semuanya. Jadi perputaran duit itu cepat. Beda kalau yang fashion. Kalau fashion mungkin harus beli kain gelondong, jahitinnya lama. Jadi perputaran uangnya kan lama. Lambat. Kamu makanan. 3 hari doang paling dia makanan. Jadi hari ini ditransfer. Misalkan aku pegang uang 5 juta, sebulan 5 juta doang. Modal awal 5 juta di awal tanggal 1, misalkan tanggal 1 November pegang 5 juta, aku bisa menghasilkan 50 juta misalnya. Jadi perputaran 10 kali lipat. Kamu gulung terus. Gulungnya terus cepat. Gitu. Enaknya bisa di situ. Iya. Omsetnya gede tapi liquid cash kita nggak perlu gede. Iya. Kolaborasi dengan selebgram jadinya. Influencer ya. Influencer 2017, 2018. Oke. Tapi ya kalau karena kita produk makanan, yang gedenya adalah untuk perizinan. Harus mulai inovasi rumah produksi. Oke, betul. Uji lab, daftar, itu yang lumayan mungkin nggak semua orang mau. Karena ada banyak teman-teman juga yang industri yang sama, ini sih lo repot-repot, jauh lebih di atas aku ya. Ngapain sih, gini aja gue laku loh, gini aja gue laris loh, omset gue segini jauh di atas lo loh. Iya. Kenapa kamu harus mengurus itu? Idealismeku lagi-lagi aku bikin itu sama kayak yang bikin anak, aku juga mau ngasih komitmenku, ngasih kepercayaan ke orang tua atau ke customer bahwa ini tuh makanannya safe, aman, dan berizin. amannya bukan karena klaim aku aja, tapi ada. Dan alhamdulillah sekarang ini kalau aku mungkin nggak berbepom ya, sekarang ini mungkin udah, karena udah banyak pesaingnya, kompetitornya ya. Kalau aku belum berbepom mungkin gampang sekali digeser. Siap dengan cara apapun. Dengan cara. Ternyata nggak cuma itu, ternyata dari sisi uang pun perizinan itu juga menghasilkan. Oke, perizinan itu menghasilkan ya. Oke, saya setuju. Nah, jadi supaya legalitas itu dilengkapi kira-kira gitu ya. Jadi jalan kita ini kemana-mana nggak khawatir, iya toh, nggak dalam tanda kutip kita tidak takut ketika ada orang kejar-kejaran sama regulator, tahu-tahu nembak sana nembak sini. Ya, biayanya jauh lebih
lebih hemat ya, harusnya ya. Ya ujung-ujungnya jauh lebih hemat. Betul betul, saya setuju. Mantap. Awal-awal ya pasti karena Biayanya gede memang di awal. industri Sampai berapa sih pertambangan. untuk skala industri Kalau kamu? perizinan itu satu SKU itu cuma uji lab sekitar 3 juta. Itu pun uji lab kan nggak ke BPOM kan, uji Oke. labnya kan ke apa namanya lembaga uji lab kan. Oke. 3 sampai 5 juta lah. Ini beda haki ya, beda haki ya. Oh, Oke. karena cuma sekali punya bisa merek banyak. Ini kita mainnya di makanan, perizinan makanan. Itu belum izin Yang- edar. Yang mahal itu renovasi biasanya industri rumah tangga itu. Oke. Karena biasanya kan dapurnya masih nyatu. Iya, iya, iya. Tempatnya masih kecil pun nggak apa-apa sama BPOM, tapi harus ada aturannya. Misalkan pintunya dibedakan sama pintu rumah tangga. Oke. Jalurnya harus satu line kayak gitu sih biasanya yang terkendala. Jadi aku dulu tuh sempat mau tutup Mas Hari 2018 Kenapa? karena nggak bisa ngurus itu, dan aku bukan orang yang risk-taker kayak temenku yang ada nanti kalau ini tinggal ini doang. Aku bahkan pernah ikut pelatihan frozen food gitu yang ininya konsultan kayak gitu, nggak usah ngurus repot-repot, nggak usah ngurus. Mereka itu kamu itu tinggal apa namanya Produksi? ya produksi, nanti kalau ada apa-apanya ya udah gini aja. Tapi aku nggak bisa. Iya. Iya, iya. Yang pertama dari sisi ini deg-degan terus, yang kedua ya aku pengen ngasih keamanan. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Itu bisa. Dan aku dari halal dan BPOM audit pertama langsung lolos dan langsung nilainya A. Oke. Sampai bayar berapa? Total habis Habis itu buat renovasi yang banyak sekitar 100 jutaan. 100 jutaan. Itu renovasi ya. Oke, di luar properti, Di luar properti. Untuk perizinan doang Perizinan mah satu SKU 5 jutaan. 5 jutaan. 5 juta kali SKU yang kamu punya. yang kita urus. Varian yang kamu punya. Ya, oke, mantap. Nggak inilah, tapi ya kalau buat yang misalkan ngurus halal 6 juta, 3 juta aja, ih sayang gitu. Tapi Iya. kalau saya itu bisa balik berkali-kali lipat. Ya Betul. tergantung. Gini juga sih, tergantung visi kita, tergantung kita mau naruh di mana bisnis kita ini. Kan ada yang, Iya. saya juga kan selain di komunitas, ada komunitas yang Mama misalkan. Ya. Iya. komunitas yang ada ibu-ibu itu yang ininya itu mahal karena dia mikirnya itu sebagai cost bukan sebagai investasi. Oke. Tergantung mindset kita sih, kita mau bisnis kita cuma sampai buat nutup biaya kita, biaya rumah tangga kita, atau bisnis kita tuh sampai kita jadi legacy buat kita, bisa sampai kita mati pun bisnis kita masih berkembang. Itu sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalankan bisnis itu tadi. Sejak kapan kamu punya mindset itu? Soal legacy. Asik. Belajar banyak dari Mas Hadi. Keren beliau. Beliau salah satu mahasiswa yang pinter di UNER. Hebat. Dan akhirnya Mas Hadi pintar banget. akhirnya ilmunya dipraktekkan di bisnis real beliau. Oke, kemudian kamu pelan-pelan open ke fundraising ya jadinya. Iya, baru di Agustus September kemarin. Oke, tahun ini. Iya, dia tahun ini. Tahun ini, Agustus, oke. September tahun ini, insya Allah di November atau Desember mini IPO Oke. di salah satu securities crowdfunding. Jadi ini bukan yang Bursa Efek Indonesia ya, bukan ya. Ini saham terbuka tapi bukan yang diperjualbelikan seperti di saham pada umumnya. Nah, itu ceritanya gimana? Kok bisa tiba-tiba kamu kenal dengan komunitas itu atau Itu kamu kan komunitas itu resmi. Oke. Itu resmi dari OJK. Jadi Oke. sama kayak Bursa Efek, tapi dia untuk UKM, skala UKM. Oke. Namanya apa? Nama ininya nggak bisa sebut ya, tapi namanya securities crowdfunding. Oke. Jadi urun dana. Nanti bisa cari aja, udah beberapa. Oke. Dari 2019 itu OJK sudah mengizinkan aja, jadi keluar izinnya. Crowdfunding itu ya? Crowdfunding itu, Oke. securities crowdfunding itu sama kayak bursa saham, tapi bedanya yaitu untuk apa namanya kecil. Dan sekarang itu bursa saham bisa ada 3 kelas tuh. Kalau dulu kan untuk yang di atas 200 miliar atau Iya. 250 miliar. Sekarang ada papan akselerasi, papan apa sama papan yang itu. Jadi banyak papan sekarang bursa saham. Oke. Jadi kalau udah di atas 50 miliar udah bisa langsung bursa saham. Nah di bawah 50 miliar Iya. baru Bisa masuk IPO di Bursa Efek Indonesia, Yes. kira-kira gitu. Mantap. Dan dalam kacamata, mohon maaf, keyakinanmu tidak ada masalah soal itu? Kalau securities crowdfunding saya malah syariah, benar-benar syariah. Full syariah. Full syariah. Mantap. Non perbankan ya. Foundernya itu salah satu ustadz
dan Oke. memang ya saya dituntut untuk jauh lebih bisnis saya insya Allah nggak pakai ini, tapi untuk ini masih ada, bahkan konten-konten yang ibu-ibu pun nggak boleh, jadi Oh ya? konten aurat kayak gitu tuh jauh lebih strict gitu. Ya, mungkin sama Allah dikasih untuk jalan yang lebih next. Iya. Oke. Nah, itu pilihan sih. Tapi beliau nyaman dengan Iya, itu nyaman aku nggak dengan benar bahwa aku nggak bilang bahwa aku benar ini salah atau gimana, enggak, tapi Iya. setiap orang punya pandangan dan setiap orang punya pilihan ya. nyaman dengan jalan yang kamu pilih Yes. dan terbukti kamu yang penting hasilnya ada gitu aja. Sampai di titik ini aja, sampai di titik ini ya maksudnya ya setiap orang punya keyakinannya, setiap Iya. orang punya apa yang belief, kalau di Iya, ini iya. kan belief ya beliefnya masing-masing orang beda. Oke. Beliefku seperti ini. Siap. Jadi pernah saya sampaikan ke teman-teman, ke murid-murid saya, ya kita ibarat kata pakai jurus kucing monggo, Iya. jurus harimau monggo, elang monggo, jurus cacing juga monggo. Goalsnya kita tahu. Asal goalsnya dan wujudnya kan sudah ada. Gitu. Sesederhana itu sih harusnya, iya toh. Iya. Tanpa perlu menafikan cara orang lain. Iya. Nah, tanpa perlu Itu sih menjelek-jelekan yang sebenarnya, cara ya, orang lain. "Yo, ini salah, ini benar ya." Siap. Kadang juga aku lihat kontennya nggak semuanya kontennya itu gini, ada gitu juga kontennya, tapi ya udah setiap orang punya pandangan, setiap orang punya Iya. punya cara, punya ini. Yang penting bisa menghargai masing-masing kan. Dan Oke. tetap terbukti tetap bisa Temenan baik. teman. Oke, Mbak Widarti pernah bercerita soal ketika masa transisi di mana, to the point ya, kita ngomong bisnis suami istri ini kan gak gampang. Iya tuh, gak gampang. Yang mana notabene kamu sebagai seorang karyawan di korporat besar yang resign dan terjun di dunia wirausaha. Nah, sementara Mas Darmadi atau suamimu ini juga memutuskan resign atau berhenti dari pekerjaan yang harusnya perusahaan raksasa internasional. Nah, memutuskan untuk tiba-tiba mau melepaskan egonya untuk membantu kamu. Kok tiba-tiba mau? Apakah karena tidak ada jalan lain, karena suami-suami takut istri, ataukah karena ya memang petunjuk dan pilihannya harus seperti itu? Gimana? Awalnya berkah pandemi, karena waktu itu kan dia WFH. Oke. Waktu itu jadi ceritanya suami itu kerja di tambang, setelah tambangnya kolaps, kerja di traders, yang itu perusahaan Oke. kecil, perusahaan kecil yang aku tadi bilang gajinya kecil itu tadi. Terus resign, terus akhirnya di BUMN. Oke. BUMN yang udah karyawan organik, bahkan waktu di awal 2020 udah naik jabatan banget gitu. Oke. Udah promosi naik jabatan banget. Juni udah keluar SK. Maret pandemi kan, Juni keluar SK. November resign. November resign, COVID ya itu ya, zaman COVID, Maretnya. ya. Maretnya kan Jadi- COVID. Jadi Maret sampai November itu kan dia WFH di rumah. Oke. Dia akhirnya ngeliat keseharianku. Oke. Waktu itu kan anak 3 tuh. Anak 3, lihat keseharianku. Itu kamu sudah punya karyawan toh? Sudah. Sudah. Karyawan udah. Aku udah nggak pegang teknis sama sekali. Oke. Udah nggak pegang teknis sama sekali. Bener-bener udah full. Tinggal taktis sama strategis doang. Terus dia mau untuk masuk join. Ngeliat kok. Aku juga anak 3 udah repot antara repot dan ini. Terus dia ngeliat ternyata banyak yang bisa digarap, banyak yang bisa Oke. dikembangkan. Oke. Terus kalau ngeliat, dan suami itu kan tipikal yang ininya tuh, ini belajarnya tuh gede gitu. Dia Oke. lihat, med prosesnya nih industrinya tuh gede banget. Bahkan med proses sekarang ini 16 triliun satu tahunnya. 16 triliun. 16 triliun. Mantap. Kita itu masih 0, sekian. Jadi masih bisa Iya. dikembangkan sekali nih akhirnya. Dan kita udah lumayan lah, misalnya udah ada di atas 20 juga, di atas 15 lah. Oke. Akhirnya ya udah memutuskan tulisan. Yang banyak orang yang bilang juga, bahkan keluarga terdekat juga bilang, yakin kamu resign karena udah settle banget. Pekerjaan udah. Gaji, fasilitas dan gaji, lain-lain. fasilitas Iya. dan lain-lain. Terus kan malah enak. Kemudian juga. privilege lain-lain dari temen gimana? Iya pastinya inilah. Dan
dua periuk kan. Iya, iya. Periuk yang bisnis bisa jadi lebih gede tapi nggak pasti. Iya, oke. Periuk yang situ kan jauh lebih pasti gitu kan. Kalau BUMN mah Pasti, tingkat kebangkrutannya, apalagi dia BUMN-nya BUMN bagus, yang ini grade-nya grade A lah ya. Dan berpotensi next-nya bisa jadi ke lahan basah mungkin. Iya tuh. Nah, tapi karena gara-gara lahan basah tadi suami saya memutuskan untuk resign. Ya karena idealisme juga. Idealisme, keyakinan juga. Yes. Oke. Iya, iya, iya. Jadi Saya paham. dia nyari keberkahannya lah, nyarinya terus coba. Iya, jadi bukan karena nongkrong lihat istrinya sibuk, enaknya aku bantu atau enggak, ya bukan. Enggak. Iya. Oke. Tapi aku sampai di titik ini juga kalau 2 tahun, kan berarti 2 tahun ya. Suami udah 2 tahun. Mungkin nggak bisa sampai di titik ini kalau nggak dibantu suami. Oke, kok bisa tiba-tiba kamu bisa membagi kerja yang mana kamu itu sudah punya sudah punya semua lini ya, tanpa suamimu pun semua lini pun kamu sudah keisi ya tiba-tiba. Teknis kalau. Oke, teknis. Supervisor ke atas belum. Oh, oke. Jadi suami masuk di posisi yang sana. Suami dia masuk ke business development sama learning group. Jadi HRGA-nya. Oke. Finance sama marketingnya. Plus pengembangan makronya suami yang urus. Suami makro. Oke. Suami makro. Iya. Lebih bisa. Kalau aku apa yang kelihatan. Suami yang jangkauannya panjang. Oke. Termasuk ketika punya koneksi di pemerintahan, kementerian juga. Koneksi sih itu mah. Tapi tadi sebelum ke situ ya tadi Mas Hari nanya gimana couple planner, seru dan menantang. Oke. Gimana itu ceritanya? Rumah tangga alhamdulillah aku sama suami juga nggak pernah yang berantem. Namanya rumah tangga nggak mungkin nggak berantem ya. Iya. Tapi nggak pernah yang berantem yang gimana. Aku nggak pernah berantem, tapi cuma diem-dieman dong. Nah, diem-dieman. Meneng tok wis. Ada yang tipikal kayak gitu, ada yang tapi aku nggak pernah, paling katanya iya handuk basah taruh atas kasur lupa ya standarnya itu. Gitu. Tapi baru nyemplung di bisnis dua-duanya jadi couple planner pernah yang berantem yang bener-bener yang gregetan sekali gitu pernah? Ya karena yang pertama itu tadi kalau saya memang udah keasah di 7 tahun ya. Jadi meskipun pernah dikerja di korporasi, mau nggak mau mindset pelan-pelan berubah. Oke. Nah kalau suami nyemplung tiba-tiba dari korporasi besar yang sistem semuanya, ya, terus semuanya ada, budgetnya gede-gede gitu ya, terus nyemplung ke usahaku. Ya mindsetnya masih mindset korporasi. Itu yang benar-benar yang nggak sama dan gaya kepemimpinan kita beda banget. Mas Hari tahu aku seperti apa. Iya. Orangnya meskipun luar berbor gitu ya, nggak bisaan, nggak tegaan. Iya. Dia pengalah sebenarnya. Penganut harmonisasi. Iya. Nggak bisa ngomong, maksudnya nggak bisa ngomong keras kali ini. Gitu. Nah dia orang dominan, jadi beda yang punya itu yang. Dia memang tipikalnya leadership. Iya. Itu yang benar-benar yang gini banget ya. Tapi setelah setahun lebih, akhirnya bisa ngambil selahnya. Dan dia juga masuk komunitas kan, masuk ke TDA. Oke, komunitas tangan di atas. Oke, mindsetnya sudah beda banget. Ya, sudah berjalan bisa. Ya awal lah, ya sama kayak orang awal kerja, awal ini pasti. Adaptasi. Sampai berapa lama adaptasi? Sampai setahun lebih? Sampai today, sampai hari ini kalau belum 100% mah ya enggak. Iya. Kemarin workshop terakhir kemarin 1 bulan yang lalu aja masih yang gitu ya. Jadi workshop itu suami istri ikut? Selama kita memungkinkan budget ada, ini ada, ikut. Oke. Besok juga Senin besok ikut ke Kopdar Yubinya Mas J, dua-duanya. Iya, Cestia Budi. Iya. Oke. Siap, salam untuk beliau. Beliau kan alumni EU, Entrepreneur University. Oh, iya. Ya paham lah, saya caranya gimana kan. Paham betul. Oke, keren banget nih perjalanan cerita dari Mbak Widati Wulandari dan. Bosenin nggak sih? Enggak sih, ya aku seneng ketika ya nggak nyangka kamu bisa ada di langkah sejauh ini. Yang mana kamu sudah membakar jembatan masa lalu ya. Nah khususnya di perbankan, jangan bahas perbankan lagi lah. Aku senang ketika kamu memutuskan untuk sudah tidak lagi pakai duit bank dan fokus pada pengembangan bisnismu, yang mana harusnya bisnis itu bukan fokus pada hutang, ya toh, tapi fokus pada
ya profit tetap ya toh. Nah, tapi beliau ini tipikal perfeksionis banget sampai dengan produknya pun kenapa kok harus berharga mahal? Karena ya memang diciptakan untuk anaknya dulu. Nah, ketika dia merasa bahwa anaknya layak untuk mendapatkan makanan yang dia buat, nah baru dia percaya kalau makanan ini layak untuk orang lain, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga menurut saya inspirasi juga buat para perempuan yang mana saya tahu persis beliau sama sekali tidak mengandalkan khususnya finansial laki-laki ya toh, walaupun tanggung jawab lelaki pasti ya kan, tapi beliau memutuskan untuk ada di posisi sebagai perempuan mandiri. Nah, karena seorang bapak, betul ya toh, bapak mengajarkan kamu sebagai wanita jangan jaga nih bojomu atau mengandalkan suamimu. Nah, bila mana suamimu terjadi kenapa-kenapa, misalkan dalam konteks apapun ya, kita kan tidak ngerti masa depan kayak gimana. Bisa jadi dipanggil yang Maha Kuasa kan, umur kan kita tidak tahu kan. Kemudian faktor-faktor lain misalkan dicuri pelakor misalkan, ya kan. Syukur-syukur kalau dicuri pelakor dan dibiayai sih tidak masalah. Tapi kan kemungkinan kecil. Iya toh. Biasanya kan gitu toh. Nah, tapi sebagai wanita kamu harus punya ya daya dan perjuanganmu lah. Beliau sudah membuktikan. Nah, sampai ketika ya iseng-iseng siang tadi saya share di grup sekolah, saya share wajah beliau dengan baju gamis kerudung syar'i, dipikir artis siapa? Oki Setia Dewi ya. Tapi sekarang jadi cantik begini karena banyak duit. Padahal sepakat saya dulu hati lu endi ayune biasa endelio maksudnya endelio. Karena saya bilang kamu itu enggak cantik-cantik amat, genit iya kali. Tapi sekarang ya inner beauty-nya kelihatan. Dompetnya juga sudah mulai tebal. Iya, nah saya diajak berkeliling ke beberapa spot rumah lah di tempat produksinya. Banyak karyawannya yang sore Bu, saya izin pulang. Bos. Iya, Bos sungguhan. Bos sungguhan. Padahal ya kalau dia ketemu saya ya tidak ada yang manggil saya bos. Dia sih nak celok bos. Itu nak celok bos. Oke, kamu harapan ke depan Demamam kan kamu bakalan sebagai manusia tidak puas dengan hasil seperti ini terus ya. Goal kamu apa setelah Demamam kan sudah terdaftar di BPOM supaya mempermudah langkah kamu ibarat kata. Nah, mungkin pemasaran targetmu misalkan ya dalam target sebulan 100 juta kamu sudah terpenuhi. Nextnya mungkin bisa jadi 200 dan seterusnya. 100 juta 2017. Oke, goal kamu setelah selain finansial apa sih target untuk Demamam? Legasi mungkin iya. Nextnya apa lagi? Ya, yang pastinya kalau untuk ya legasi buat anak dan ini berat lagi nih bahasanya. Kalau konsep ini konsep rezeki buat keluargaku sendiri sama Allah udah takar segini loh. Iya. Masih dikasih yang lebih gede ember atau baskom ada biar semakin banyak yang masuk ke Demamam gitu ya, biar kayak di sini ya di Bogor ini tingkat pendidikan itu rendah. Tadi Mas Hari juga udah bilang bahwa nggak selalu kok, karena memang pendidikan itu nggak menjamin orang pinter, tapi orang itu harus belajar kan. Iya. Mas Hari, orang ini harus punya knowledge. Ya, Mas Hari bilang, jadi belajar itu nggak selalu di bangku sekolah, tapi orang harus belajar. Nah, itu yang mau aku omongin. Tapi salah satunya untuk orang menaikkan mindset, menaikkan pinternya dia lewat bangku sekolah kan. Itu cara cepat dan cara paling praktis. Kayak Mas Hari itu nggak banyak orang yang bisa kayak Mas Hari. Lulusannya nggak tinggi tapi bisa sampai kayak diginiin. Kalau nggak pintar nggak bakal bisa. Ya, kalau orang yang biasa-biasa aja bisanya ya cuma dari bangku sekolah itu. Nah, di sini ironisnya Mas Hari, Bogor ini yang cuma 1,5 jam dari kota Jakarta, tingkat pendidikannya orang masih rendah. Di sekitar sini itu rata-rata cuma SMP. Ini bukan karena kemauan dia yang SMP, tapi terus dia mau belajar. Jadi kemauan belajar orang itu kan harus muncul tuh. Tapi kalau dia cuma lulusan SD atau SMP tapi nggak mau belajar, dia berhenti di sana. Iya, gimana mau meningkatkan? Saya istilahnya saya lahir dari buruh. Iya.
Tapi bapak saya punya perjuangan untuk anaknya biar nggak jadi guru. Tapi kalau orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah, nggak punya kemauan buat belajar, ya udah anaknya jadi guru, cucunya jadi guru, dia jadi guru, ya udah generasi guru. Turun temurun seperti itu. Rumah-rumah di tanah-tanah di sini Oke. itu udah bukan punya orang sini. Oke. Mereka minggir atau di perkampungan yang sempit kecil-kecil, yang gede-gede udah punya orang Jakarta, orang Bekasi, orang Surabaya. Jadi PT gede di sini itu punya Orang Surabaya. Ya karena mereka tidak punya cukup kemampuan untuk survive gitu. Punyanya cuma tanah doang, Iya. menjual tanah. Nah itu yang pingin aku berkontak lagi-lagi. Tapi memang kita masing-masing dari kita tuh punya strong way kita yang bisa bikin kita nggak berhenti ya. Kalau aku ini perjuangan bapak nyekolahin aku tuh strong way terbesar buat aku. Jadi aku pingin meningkatkan ekonomi sama pendidikan anak-anak di sini. Jadi di Mamam juga udah punya rumah belajar gratis Mamam. Jadi kita ngasih kayak les gitu, terus kita kejar paketin. Jadi dia naik. Paling tidak kan Kamu punya program CSR untuk itu? Iya. Oke. Jadi anak-anak di Mamam yang SMP kan ada yang lulusan SMP sekarang udah punya ijazah SMA semua. Oke. Yang lulusan SD punya ijazah SMP. Kamu fokuskan ke kejar paket C dulu atau gimana? Iya, yang dia punya ijazah SD ya SMP, punya ijazah SMP Oke. SMA. Gitu. Berjenjang ya? Dinaikkan. Oke. Kenapa kamu harus memilih seperti itu? Harusnya itu bukan urusanmu loh. Ya itu bagian dari itu suami yang ngingetin. Oke. Kamu kan punya mimpi itu. Iya. Ya udah coba dari apa yang kamu nggak perlu yang dari langsung tiba-tiba sekolah besar apa yang dari apa yang kamu mampu aja dari yang circle yang terkecil apa ya anak-anak di Mamam, anak-anak sekitar sini, mulai anak sekitar sini gitu. Dan aku tuh punya mimpi kalau ditanya Mas Ari. Aku tuh one day di Sudirman ada yang namanya Sumarno Tower. Sumarno Tower. Sumarno ini nama bapaknya. Nah, Pak Marno. Next di Jakpus atau Jaksel, khususnya di Sudirman ada satu gedung namanya Sumarno Tower. Kalau Elon Musk bisa mimpi tinggal di Mars, kenapa aku nggak boleh mimpi seperti itu? Ya kan? Masuk akal kan? Masuk akal. Berani bermimpi seperti itu. Yes, keren. Wow. Kayaknya nggak bisa mimpimu setinggi itu ya. Ya memang. Nggak menyangka mimpi bisa setinggi itu. Iya, aku jalan-jalan di Jaksel, jalan-jalan di Sudirman, ya lihat gedung-gedung ini punya orang Surabaya, ini punya orang daerah, punya orang Makassar, yang Jakarta hanya beberapa, iya toh. Iya. Dan harusnya orang-orang daerah punya hak untuk bermimpi ya. Iya. Kita nggak tahu kan? Nggak bayar. Tapi dengan mimpi itu kita meskipun mungkin sampai aku mati belum ada, bisa jadi anak cucuku. Iya. Bisa jadi anak cucuku itu bukan terus wah itu omong besar, omdo dan lain-lain enggak, tapi yang namanya mimpi. Yes. Aku juga bukan nipu orang, bukan ini, tapi mimpi ya. Bagaimana kita bermimpi itu yang menggerakkan kita perjalanan perjuangan kita. Oke. Total kamu punya berapa anak yatim? Mas nggak usah bahas gitu, enggak. Kalau ini mah enggak, masih jauh dari itu, tapi cuma rumah belajar yang enggak yang gimana. Rumah belajar khusus untuk warga-warga sekitar sini. Jadi ngontrak di depan situ di kampung depan buat ngelesin anak. Iya, itu secara free, secara gratis. Iya. Oke, mantap. Ya masih kecil dan itu nilainya juga nggak gede. Dan untuk mentornya? Ini manggil guru. Oke, kamu manggil guru. Jadi gurunya mah bukan guru ini. Jadi untuk pendidikan formal atau gimana? Untuk spesifikasi pendidikan tertentu? Enggak, dia tuh gurunya lulusan MIPA gitu. Dia ngajar bimbel gitu loh. Oke. Buat ngajarin dia seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali doang. Siap. 3 kali. Terus anaknya didatengin. Anaknya juga kan ada yang kerja gitu. Iya. Keren, mantap. Itu mimpimu punya properti di Jaksel? Aku tuh pikirnya bukan propertinya, tapi buat dia ada yang namanya Sumarno Tower. Legasinya yang dapat ya? Sumarno Tower. Oke. Kalau tonggoku sih dia nyinyir bapakku gitu kan. Anjir. Mantap. Seorang cewek dari Asem Jajar, Kecamatan Asmorowo, di mana kecamatan itu Kecamatan Bubutan ya kamu ya?
di mana daerah situ adalah basisnya orang-orang yang menurut saya kriminalitasnya lumayan tinggi, ya toh. Tidak jauh dari sana ada kompleks makam gede banget, ya toh. Bapak pun dimakamkan di sana ya. Nah di sana ya mohon maaf ya, gangnya kecil, ya toh. Kemudian ya macam-macam lah, heterogen dengan komunitas. Oh ya, enggak apa-apa. Oke. Jadi iya keren banget lah. Dan impian saya juga membangun apa ya, legasi di podcast tentunya. Saya punya harapan, ini sudah jalan sih, melatih beberapa komunitas mahasiswa, kemudian buruh dan lain-lain untuk pelatihan podcast ke depan, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa dunia digital ini kan penting, ya toh. Orang mungkin bisa menulis, tapi sampai dengan hari ini siapa sih yang baca? Iya toh. Nah, orang akhirnya lebih senang visual, lebih senang mendengarkan. Nah, tidak bisa dipungkiri Indonesia ini literasinya kan rendah. Nah, teman-teman, mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Sudah kasih kode dia. Terakhir, kamu ingin berterima kasih ke siapa dalam perjalanan hidupmu? Banyak orang yang, ya pertama orang tua. Oke. Ya, setiap perjalanan hidup itu ada, oh ini setiap itu, bahkan suatu yang nggak ngenahin itu saat di titik ini, oh yang kemarin itu berarti ternyata ngebantu aku bisa sampai di titik ini. Kamu pernah sakit hati sama orang? Pasti. Enggak pernah. Sama sekali enggak pernah. Enggak. Oke. Disakiti mungkin iya. Takutnya malah menyakiti. Aku tuh nggak pernah sakit hati sama orang. Sama sekali. Enggak. Iya. Ya saat di titik dulu pernah selesai. Tapi kalau saat sekarang sakit sama enggak ada. Enggak tahu, enggak ada. Bisa plong seperti itu ya. Mungkin ini yang bisa jadikan jalan kamu lancar. Mungkin ya. Tidak ada hambatan. Soalnya nggak mikir aduh, mikirnya adalah aku tuh lebih suka gitu loh, lebih suka ya aku nyakitin orang nggak ya, kayak gitu. Tapi kalau sakitin orang enggak, bener sumpah enggak. Keren. Bukan sumpah sih, maksudnya merasa enggak. Amazing. Iya, sama keluarga mungkin. Ya itu keluarga besar, ibu juga sekarang sama aku, Mbak. Ibu kelihatan seneng ya? Bahagia. Semoga ya pasti. Masih umur berapa sekarang? 73. Wow, panjang umur. Saya sudah tidak punya bapak ibu ini. Ya mudah-mudahan kamu jaga dengan baik, ibu. Amin. Siap. Oke, terakhir, kamu ingin menyampaikan sesuatu tentang podcastku apa nih? Podcastku ini kan ya asal-asalan lah, universal. Tapi benar-benar melihat perjuangannya, karena perjuangan yang menyenangkan buat hari itu sampai di titik ini. Ya karena memang passion dan ingin ngasih legacy, ingin ngasih ilmu juga. Kalau nggak ngasih ilmu sama nggak ngasih legacy, mungkin males, capek-capek, repot-repot. Biasanya kan orang tuh angkat-angkat tai ayam ya di awal-awal. Konsistennya nggak ada. Nggak ada konsistensi, tapi sampai di titik ini berarti udah berapa tahun? Belum setahun sih. Setahun. Belum setahun. Iya. Tapi insya Allah konsisten, insya Allah legasinya ngasih sesuatu nanti di apa namanya, mungkin kita bisa ngeliat di 5-10 tahun lagi, oh ini nih siap ngobrol dengan ini di setiap podcastnya pasti ada ilmu di situ. Keren, luar biasa. Sukses ke depannya. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan podcast ini bermanfaat, dan harapannya Widati Wulandari beserta Mas Darwadi dan juga anak keluarganya, seluruh keluarganya, ibu khususnya, diberi kesehatan, diberi jalan terbaik, dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya, dan kamu tetap bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya tetap survive. Keren, aku belajar banyak hal dari kamu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, gimana? Share. Kamu nggak bikin podcast? Harusnya ya? Gak sanggup. Nggak, aku kasih pelatihan gratis aja buat anak-anak. Buat anak-anak yang kamu mama atau anak-anak yatim piatu. Kita ini mau post, ini udah mati belum nggak apa-apa sih. Iya siap. Siap. Oke, see you guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.